Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anakku, bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewita. Semoga kalian selalu semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks pidato persuasif. Adapun materinya yaitu menelaah ciri kebahasaan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Ya, ada 3 bagian ya dalam struktur teks pidato persuasif. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup. Nah, di dalam teks pidato persuasif ya, selain di dalamnya ada struktur, kita juga bisa melihat ciri-ciri kebahasaannya seperti apa. Nah, ciri yang pertama dilihat dari penggunaan kalimat ya. Kalimatnya itu menggunakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu apa ya? Nah, yang dimaksud dengan kalimat aktif adalah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Ya, nih contohnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, di sini kalimatnya subjeknya itu kita, kemudian aktif melakukan ya, melakukan aktivitas atau kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ciri yang lain dari kalimat aktif adalah predikatnya itu biasanya menggunakan imbuhan me, ya, menjaga. Nah, ini menunjukkan predikat aktif. Ya. Kemudian ciri berikutnya ya, bahwa di dalam kalimat aktif itu ada objek, yaitu kebersihan lingkungan. Nah, ini termasuk juga ciri kalimat aktif. Kalimat aktif ini kalau diubah ya, dibalik, misalnya objeknya diletakkan di awal, maka predikatnya akan berubah menjadi bentuk di. Kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga misalnya. Jadi dirubah menjadi kalimat pasif seperti itu. Jadi kalimat aktif adalah subjeknya berada di awal, kemudian predikatnya itu biasanya berubah ya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan kata sapaan pada bagian pendahuluan pidato. Seperti ini contohnya ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas. Bapak, nah kata Bapak di sini adalah kata sapaan ya. Biasanya ditulisnya pakai huruf besar di awal kata sapaan ya. Ini keterangannya, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu. Kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Nah, dalam penyebutan kata sapaan di dalam pidato itu menyebutkan ucapan sapaan penghormatan dimulai dari orang yang dianggap jabatannya lebih tinggi terlebih dahulu. Kemudian baru menyebutkan orang-orang berikutnya ya, sampai ke memiliki jabatan yang paling bawah. Selanjutnya ya,
Penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ya, jadi di dalamnya ada kalimat ajakan, ada kalimat himbauan, kalimat saran ya. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi di dalamnya ada ajakan ya, marilah. Jadi mengajak umat manusia agar lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini kalimat persuasif ya. Bisa dilihat di sini ada kata marilah, ayolah, ya, hendaknya misalnya. Kemudian ada kosakata emotif. Merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengarnya tersentuh. Jadi, kosakata ya yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengarnya tersentuh. Nah, ini kita lihat contohnya. Sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Nah, di sini ada kata-kata emotif. Apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Ya. Jadi mulai dari sini, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini adalah kosakata emotif, mempengaruhi perasaan pendengarnya. Ya. Bahwa apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang beriman. Nah, ini kosakata yang mempengaruhi perasaan pendengarnya. Kemudian ada kosakata bidang ilmu atau istilah, ya, yaitu merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan. Nah, jadi kosakata yang berhubungan dengan bidang keilmuan. Kita lihat contohnya. Dalam rangka membersihkan lingkungan, sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Di sini ada kata Aedes aegypti. Nah, ini adalah istilah di bidang keilmuan ya, di bidang kesehatan ya. Nah, berikutnya adalah menggunakan kata antonim atau sinonim ya. Antonim adalah bentuk kata yang berlawanan ya. Di berlawanan makna. Kita lihat contohnya. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian. Jadi di sini ada kata keuntungan dan ada kata kerugian. Antara kata keuntungan dan kerugian ini memiliki makna berlawanan. Ya. Kalau sinonim itu adalah dua kata yang memiliki makna yang hampir sama. Ya. Berikutnya adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Kita lihat di sini, maka kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada kata kebersihan lingkungan. Ini wujud kebersihan ini ya antara ada dan tiada ya. Dia tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ya. Wujud nyata berbentuk bendanya itu tidak bisa dilihat atau diraba ya.
kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan. Nah, kebaikan ini juga termasuk kata benda abstrak. Ya. Nah, demikian ciri-ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif. Apa saja tadi ciri-cirinya? Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata sapaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Yang berikutnya, ya, keempat, menggunakan kosakata emotif. Yang kelima, menggunakan kosakata bidang ilmu atau istilah. Kemudian menggunakan kosakata antonim atau kosakata berlawanan. Kemudian menggunakan kata benda abstrak. Nah, setelah ini, ya, setelah kalian memahami ini, kita akan menganalisis, mengidentifikasi ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salam pembuka. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Di sini ada kata sapaan Bapak Ibu dan saudara. Nah, ciri dari kata sapaan yaitu ditulis pakai huruf besar di awal kalimat, di awal katanya. Saudara. Nah, di sini adalah sapaan, ya. Bukan menunjukkan adanya hubungan kekerabatan, tapi sapaan, ya, menunjuk kepada kata ganti orang kedua. Begitu juga dengan bapak atau ibu guru, ya, ini adalah kata sapaan. Kemudian ada kalimat aktif. Nah, saya akan membahas, ya, saya akan membahas wabah virus corona. Nah, di sini subjeknya aktif melakukan sesuatu. Saya akan membahas wabah virus corona. Nah, ini adalah kalimat aktif, ya. Saya subjek, membahas predikat, wabah virus corona adalah objek, ya. Nah, cirinya menggunakan, predikatnya menggunakan imbuhan ma. Berikutnya menggunakan kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak. Nah, menggunakan kalimat persuasif, kita lihat, ya. Hadirin yang saya hormati. Kalimat persuasif tadi adalah kalimat yang mengajak atau mempengaruhi, ya. Kita lihat di sini ada di bagian terakhir. Nah, ini, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Intinya menghindari segala hal dari penyakit yang berbahaya. Nah, di sini ada kalimat persuasif, ya. Kemudian kosakata emotif, kosakata yang mempengaruhi perasaan. Banyak masyarakat yang masih mengonsumsi ular, namun belum atau tidak ada yang kena virus corona, ataupun bisa faktor lainnya seperti cara memasak orang Cina dan minahasa. Bisa juga virus tersebut bukan berasal dari kedua hewan kelelawar ular. Kemudian berikutnya adalah ciri antonim, menggunakan kata atau kosakata berantonim. Kita lihat, ya, di sini, ya. Manakah kata yang mengandung perlawanan
kosakata. Nah, di sini ada kata cepat atau lambat ya. Namun keadaan di Cina seperti itu, cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan. Cepat lambat ini menggunakan kosakata berlawanan ya. Kemudian ada kata kerja abstrak ya. Kemudian ada kata kerja bukan kata kerja tapi istilah menggunakan kosakata keilmuan atau istilah ya. Seperti di sini ada diduga virus corona ya, atau di sini ada PBB dan WHO. Kemudian ada pro kontra. Nah, ini juga menggunakan istilah ya dalam bidang keilmuan. Gitu ya. Nah, demikian ya ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks pidato tersebut ya. Nah, tugasnya yaitu kalian menuliskan bukti ciri kebahasaan dari teks pidato tadi ya. Jadi misalnya penggunaan kalimat aktif, kalian menuliskan kalimat aktif yang ada di dalam teks pidato tersebut ya, yang di atas tadi ya, minimal 2. Kemudian menggunakan kata sapaan, tulis di sini 2. Penggunaan kalimat persuasif, tulis di sini 2. Penggunaan kosakata juga begitu, dan penggunaan antonim atau sinonim. Boleh kalau kamu menemukan penggunaan antonim tulis 1, kemudian menemukan sinonim juga ditulis di sini. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Selamat berjumpa lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian selalu mengikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.